Aduh Medi, lu gua cari-cari Med, gua udah pusing nyari-nyari lu sampai ke atas genteng. Kalau kasur lu ada di sini. Lu ngapain Rit nyari-nyari gua sampai ke genteng-genteng ke kasur ngapain? Kirain lu berubah jadi curut. Aduh, kayak gede gini berubah jadi curut. Gimana? Ada apaan? Kita ini hari ini ada janji Medi. Hari ini tuh acaranya Puber Musik, kuliner bersama musisi kita. Makan enak, musik asik. Loh, Puber Musik hari ini? Hari ini Medi, emang lu pikir tahun depan? Hari ini. Aduh, gua lu. Iya, sorry. Ini berarti ada bintang tamunya dong. Ada dong. Masa bintang 7? Ini bintang tamu dong. Bintang tamunya kalau untuk Puber Musik pasti keren. Ya iya dong. Kalau nggak keren tuh bukan Puber Musik namanya. Oke. Iya kan? Kasih gua Clue. bocoran. Bocoran. Pokoknya gitaris, gue juga lupa nih. Pokoknya gitaris legend, gitaris terkenal. Pokoknya mainnya tuh heboh, Medi sampai ya, pokoknya pupurukan. Orang Sunda bilang mau pupurukan mainan teh Medi. Bahasa lo rempong, tapi gua ngerti. Ngerti kan? Ngerti. Nah, lu kira-kira tahu nggak siapa? Kalau yang main apa lo bilang tadi pupurukan? Pupurukan. Pupur. Pupurukan. Pupurukan. Itu kalau main gila, Medi kalah kuda tuh kayak nendang-nendang kuda gitu, Medi. Kayak kuda nendang-nendang. Maksudnya nendang-nendang kuda. Lu gila nendang-nendang kuda. Tahu. Itu mah gampang. Lo tau nggak siapa? Ingui Malmsteen. Malmsteen. Malam-malam. Iya, benar. Bukan lah. Oh, bukan. Siapa ya coba? Stevie. Lo kira Stevie tinggal di Ciledug? Wow. Gitaris legend Indonesia, Medi. Nah, lo nggak ngomong Indonesia itu. Connect dong, connect. Indonesia, Oke. Medi. Indonesia, Tanah ya? air, bukan tanah merah. Nih, gue tahu. Kalau tanah air Indonesia, Siapa? Ian Antono. Bukan, gue tahu. Bukan juga ya. Dewa Bujana? Kenal itu sih, gua DM tapi kagak dibales. Lo Kasihan DM gue. doang. Lo DM doang. Coba lo kirim rekening. Pasti balas ya. Siapa coba? Ah. Gue lupa nih. Kalau ini satu lagi nih kayaknya Syarani. Taheta, si Akang Eta Medi, udah lama banget gue ngefans sama dia tuh. Terus udah lama juga gue nggak ketemu sama dia. Hari ini kebenaran dia jadi bintang tamu di Puber Musik. Wah, Kan keren banget tadi, cepetan dong gue. Wah, kalau gitu, pengen ketemu nih gue beneran. kalau gitu kita sekarang berangkat nih. Mau berangkat gimana? Emang udah siap? Gue mandi dulu. Emang lu mau mandi dari tadi? Belum, lo lihat gue nih begini nih tuh lihat tuh. Buset, ya ampun masih bakseran, gile. Gimana? Gue mandi dulu ya. Mandi dulu ya. dong, ntar Oke. pakai kebauan. Oke, Ntar siap. ngikutin. Gue mandi dulu. Iya. Oke, on the way. Pagi main dilihat aja, mandi belum. Udah siap nih gue nih. Gimana? Udah keren nih. Wah, keren dong. Persis rocker, roti kering. Eta. Gue udah agak duga tuh. Ampun, Kan. Rockstar. Gue harus keren karena bintang tamunya juga. Iya, bener kan banget. hari ini keren banget, makanya gue harus prepare dong lebih keren. Tapi ngomong-ngomong udah ditelepon belum Mas Eti? Oh iya, sebentar. Gue telepon Ntar dulu ya. Siapa tuh ntar nyasar lagi Mas Eti. Oke. Gimana tahu. Siap. Jangan lupa bilang, gue ikut. Ayo, pasti dong. Pasti ya, harus ya. Halo, Mas Ed. Posisi di mana nih? Lokasi sekarang di mana? Gua di Pawon itu nih sekarang. Wah, udah di Pawon Pitu. Oh iya, bilang sih kita merapat. Mas Ed, gue menuju on the way ke sana. Merapat, jangan lupa. Merapat. Sama Rita. Oke, tungguin ya Mas ya. Tungguin. Nggak lama kok, tenang aja. Oke Mas? See you there. Thank you Mas. Saksikan terus Puber Musik Kuliner bersama musisi kita. Makan enak, musik asik.
oh ini asik banget ya. Wow. Ayo. Si Medi mandinya Aduh, sorry banget nih, sorry banget Medi, nih. mandinya kayak anak perawan, lama banget. Weh, mau nemuin legend Pakai mandi harus sembang, segala macem ya. mau nemuin legend harus Terus apa kan? gue ganti baju lah ikut ganti baju. Kan gue juga jadi orang pengen keren kan? Iya dong. Iya, harusnya kalau cewek ganti baju wajar. Kalau lu kayak nemuin pacar banget. Keren lah. Iya dong, harus keren ya. Iya, Mas. Mas, itu mau beli mana? Nah, Kayaknya kita situ dulu ya. Iya. Di dalam. Di dalam sana. Enak juga sih tempatnya. Ya. Iya. motor-motor. Oh, yang tadi kita lihat. Oh gitu ya. Ini dia main foto-foto di sana. Ya, kita sana ya. Oke, Sana ya. yuk. Oke, ayo, ayo. Ayo. Aman. Duduk dulu yuk, sini Iya, tuh. Oke nih teman-teman, kita sekarang sudah bersama gitaris legendaris Indonesia. Legend ya. Makanya salam. Ya Mas, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Yang terakhir aku denger tuh ya, maksudnya aku setahu aku tuh Edane merilis single terakhir tahun 2015 dengan judul Hey Edane. Ya. Nah, sekarang ini Edane lagi ngapain sih? Dan rencana ke depannya itu apa? Sebetulnya sebelum rame-ramenya COVID, kita udah mau rilis single tuh sebetulnya. Oh, Single kedua ya. Tapi akhirnya tertunda, mungkin nanti di Agustus. Yang nanti single ini akan menyusul juga di tahun depannya ada album. rencana launching berarti? Untuk single Agustus insya Allah kalau nggak ada hambatan. Ada judulnya, Mas? Ada rahasia. Oh, masih rahasia ya. Rahasia. Tapi Agustus. Iya. Tapi bukan rahasia, rahasia. Iya, judulnya bukan rahasia. Bukan rahasia. Tapi Agustus ini ya. Tapi nanti Tomika. Boleh dong ya. Kan aku sebagai fans number one. Sedap. Di luar sana banyak yang gue juga. Mas, Gimana? ya gini Mas. Main gitar nih Mas saya sudah lama, udah pasti udah semua orang tahu. Nih sekarang gimana sih caranya ngejaga biar mainnya tetap prima, tetap Oke. tetap oke gitu kan, ya kan? Itu ada tips-tipsnya nggak sih biar kita kasih ke teman-teman kobar musik tuh biar tahu gitu gimana? Kalau Jadi gua berapa jam gitu Mas? kalau gue pribadi sih nggak ada aturan khusus ya untuk main gitar tuh, dalam artian tidak ada istilah latihan, tapi yang ada adalah just play gitu. Nah itu tergantung, bisa cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan cuma bisa 5 menit. Oh gitu. Tapi setiap hari pasti pegang gitar gitu. Setiap hari. Setiap hari pasti pegang gitar. Continuity. Ya. Itu ada nggak sih Mas jam-jam khusus kayak Mas? Oh jam 2 siang misalnya apa? Enggak. Jadi itu di saat lagi kita pengen aja gitu. Wah ini seru nih, hari ini ambil ini jam segini, terserah. Besoknya jam berapa terserah gitu. Tapi intinya tiap hari main. Beda sama Medi Mas. Kalau Medi itu khusus
setiap malam Jumat Kliwon. Oh gitu. Iya. Nah, itu Pantas lebih gila deh mainnya. Lebih. gitaris merangkap ya. Ah, gitu. Merangkap gitu. Perangkap yang mistis. Jadi nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada tips khusus gitu. Maksudnya yang khusus banget gitu. Kalau tips sih standar ya, artinya semua orang tuh juga yang penting latihan ya. Nah, apapun namanya itu latihan, main gitar, yang penting tuh kita tetap apa istilahnya intact gitu sama ininya sama fingerboard kita sama gitar kita gitu. Iya, tapi itu tetap buat gua nih tetap kelihatan Iya. gila ya kan. Iya. Jadi jari-jarinya Udah, nggak pernah keserimpet. Nah, sorry, Itu yang Mas. amazing. Ya kita sering nongkrong bareng Ya, gitu ya. kan, ya kan kadang-kadang. Itu gua sering ngeliatin Mas itu kokoh banget kayak kuda-kuda gitu kan. Nah, itu emang dari dulu terlatih itu apa memang ada prosesnya Mas? Nah, itu gua terus terang orang yang bisa menilai ya kalau soal kuda-kuda. Iya kan ini kokoh banget. Ya, itu sih sebetulnya lebih ke ini ya, lebih kepada kecenderungan untuk memainkan tuh seperti apa gitu. Jadi ada emosinya di situ gitu kan. Kadang-kadang itunya gitu. Itu aja sih. Nggak ada yang khusus. Gua harus kenceng nggak gitu. Enggak ya. Itu aja sih. Bisa sampai sejago ini gitu. Nggak lah kalau jago nggak lah. Nggak mungkin bilang betina Mas. Ayam. Bisa aja. Itu otodidak apa memang kursus sih? Otodidak tapi belajar juga sama teman-teman. Dulu teman ada yang ngajarin, terus kakak juga secara tidak langsung kakak kandung saya juga pernah belajar. Oh gitu. Ya, tapi dia bukan elektrik ya, akustik. Jadi nah setelah itu baru gue berkembang sendiri gitu. Artinya dengerin dulu zaman dulu kaset ya. Kaset. Iyalah, zaman kaset. Mas, Ya. aku katanya penasaran waktu Mas di studio. Nah, ini nih, Mas. Gimana tuh? Ini pertanyaan pribadi nih, maksudnya mewakili lebih pribadi gua nih. Ini kan Mas Ed, gua tahu nih dulu pernah terlibat di proyek-proyek kayak Niki Astria, ya kan? Terus apa Super Digi ya? Ya, Super Digi. Terus apalagi Geng Pegangsaan, Mas. Geng Pegangsaan, ya. Kan? Gua denger begitu Mas Ed masuk ke God Bless tuh, Rit, ya kan? Buat gua itu, gila ya, ini atmosfer baru gitu kan. Warna lain. Warna lain, terutama sound ya. Kalau soal skill, nada dan lain-lain, soundnya gitu. Itu gimana Mas bisa nemuin seperti itu atau direct kah? Mas itu apa direct? Ini atau memang ini style gua gitu. Gimana tuh? Kalau itu lebih ke teknis ya, teknis rekaman. Tapi kalau bicara sound itu sebetulnya juga larinya ke kita pribadi sih, kecenderungan kita gitu. Jadi itu masalah tweaking di amplifier, di pedalboard kita atau apa gitu ya. Jadi lebih ke situ. Yang kalau istilahnya itu sounds in your head gitu. Jadi memang di kepala sudah ada. Nah, kita tinggal mengadjust sesuai apa yang kita bayangkan bunyinya harusnya bagaimana gitu. Itu bayangan gue sih, itu bahasa gue untuk nyampeinnya kayak gitu kira-kira. Jadi gue nggak tahu persis harus bagaimana, mungkin treble-nya harus berapa, mid-nya harus berapa, bass-nya harus berapa, atau presence-nya harus berapa. Itu senyamannya kita dengar aja di saat kita memerlukan itu gitu loh. Oh gitu. Ini Mas, buat gue itu sorry lagi kita ngebahas lebih segmented di album Raksasa tuh ya. Itu buat gue perfect gitu. Saat itu ya, sampai saat ini sebenarnya kan, kok bisa. Nah itu lebih spesifik nanyanya gue, ada nggak sih alat khusus yang Mas Ed pakai yang saat itu orang gitaris pada zaman itu belum? Ada itu namanya sekarang produknya memang sudah tidak ada ya, produk itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak bikin lagi. Itu namanya Groove Tube GT preamp. Nah zaman itu barang memang bukan barang istimewa sebetulnya, hanya di era itu, kita bicara tahun 86, 87, 88, 89 ya. Era itu klaimnya produk tersebut adalah bagaimana kita bisa recording dengan simple tanpa harus miking, kita cukup direct gitu. Nah, gitu. Jadi speaker simulator era generasi awal-awal lah kalau gue boleh bilang. Itu generasi awal ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Speaker simulator generasi awal kan gitu.
Itu sorry Mas, itu analog apa digital? Analog, zaman itu analog. Analog ya. Analog. Analog Cube, ya. cube dia. Oh, Tabung. ada tabungnya. Ya. Oke. Itu berarti Mas Ed tidak beli di Indo ya? Alhamdulillah waktu itu dibeliin sama abang gue. Lagi Di luar. Lagi di luar ya. Iya. Oke. 86 86, ya 86, 87, 88, 89. Wah, oke. Era itu. Sekarang gue pengen tanya, kita beralih ke yang kekinian nih, yang lagi Kekinian. tren ya kan, yang lagi tren itu sekarang lagi musimnya covering. Oke. Banyak yang lagi mengcover lagu-lagu gitu kan. Oke. Itu menurut pendapat Mas Ed gimana? Apakah itu merugikan si pencipta lagu atau artisnya atau bahkan malah menaikkan? Enggak dulu, covernya itu on stage atau di Ya sekarang banyak kan yang live Facebook atau misalkan live di manapun lah, YouTube. pokoknya dia YouTube ya kan terutama itu covering dan mungkin tujuannya bukan komersil ya karena memang kita juga suka sama lagunya terus kita covering gitu. Sebetulnya secara pendapat Mas Ed gitu itu merugikan atau bagaimana sih? Banyak pro kontra sekarang ini. Memang Ya, sih. kontra. Kalau gue secara pribadi, gue tidak mau mengatakan merugikan atau tidak, tapi lebih cenderung gue melihatnya gini, tergantung dari kita melihatnya. Gue tuh melihat covering itu strictly sampai saat ini itu justru akan membuat kita lebih diketahui orang banyak lagi gitu loh. Walaupun bukan kita yang memainkannya gitu kan. Hanya memang perlu diperhatikan itu adalah sistem bagaimana ini sebetulnya untuk bisa tidak sampai katakanlah melanggar hukum gitu ya. Nah mungkin harus ada sistem yang memang bisa royalti dari si lagu tersebut lari ke penciptanya gitu. Tapi kalau soal orang mengcover itu sebetulnya secara tidak langsung orang mengcover itu satu penghargaan buat kita yang kita mencipta itu gitu. Tapi memang harus ada sistemnya nih. Nah, masalah ini memang lagi digodok sama teman-teman musisi yang lain ya. Ada yang sudah coba mencari jalan bagaimana nih untuk bisa itu seharusnya secara legalnya bisa tidak bermasalah gitu. Artinya si royalti lari ke pemusik penciptanya dan lain-lain kayak gitu. Kalau gue sih senang satu sisi senang merasa tersanjung dengan adanya seperti itu gitu. Nah, misalnya nih Mas, misalnya nih, gua cover Edane. Ya. Gitar doang nih. Oke. Terus gua upload di YouTube. Ya. Ya kan? Yang nonton viewernya udah 300.000. Ya otomatis kan sekarang ini ada income kan? Iya. Nah, yang kayak gitu sebenarnya. Nah itu dia yang gue maksud. Gue terus terang gue pribadi belum terlalu tahu masalah ini. Tapi teman-teman sudah mulai membahasnya itu untuk supaya kalau memang ini ada seperti ini covering kayak gini, itu secara legalnya memang harusnya dipikirkan. Mas, ini pertanyaan yang sangat menggelitik nih. Ya kan menggelitik, geli-geli gimana? Digelitik ya. Mas Ed pernah nggak sih selama masa berkarir Mas Ed dari zaman dahulu kalau itu kan secara gitu kan udah senior banget sampai sekarang pernah nggak sih Mas Ed dibayar 4M? Oh my god, 4M. Apa tuh? Makasih Mas, mainnya mantap. Oh. Makasih Mas, mainnya mantap. Masih banyak nih ya, penyelenggara event tuh masih banyak yang. Wah, pernah ngerasain pernah dikasih juga teh, teh kemasan sama lemper satu pernah. Oh pernah tuh Mas ya? Pernah ngalamin gitu ya? Itu di masa-masa awal berkarir. Iya, bahkan waktu di era kita sudah berkarir pun ada kasus kayak gitu terjadi. Iya, cuman tidak ada yang kemarin-kemarin lah waktu berapa tahun lalu gitu. Ada kasus kayak gitu. Mas, maybe Itu gimana Mas? Ya. Makasih Med, mainnya. Wah, M juga ya. Makasih. Proyek thank you tuh ya. Proyek thank you. Gitu ya. itu tidak enak lah ya. Iya. Tidak enak, tapi apa boleh buat kadang kita mengalaminya gitu. Ya. Med, ini Mas Ed kita juga bawa gitar nih buat teman-teman nanti ini dari Kuber Musik sebagai giveaway untuk penonton, untuk teman-teman yang udah nonton Kuber Musik. Ya.
Ini kayaknya gimana nih? Ini mesti Nanti lah. Nanti di ya? Di akhir Di akhir acara episode, ya? Di akhir episode akan kita kasih tahu gimana caranya mendapatkan giveaway berupa gitar dari Kuber Musik. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kita di Kuber Musik. Kuliner bersama musisi kita. Makan enak, musik asik. Alright. Halo teman-teman, masih tetap di acara Kuber Musik. Kuliner bersama musisi kita. Makan enak, musik asik. Masih bersama bintang tamu kita nih, sang legend Mas Eka nih. Ya, Mas, dari tadi kan kita udah ngobrolin soal musik nih, ya kan? Musik lah udah. Sekarang gimana kalau kita ngobrolin soal makanan favorit? Nah, itu dia kalau soal makanan, semangat bagiannya Itu ya. Kalau buat main musik kan pasti harus ada apa namanya semangat ya, harus ada tenaga yang bersumber dari makanan. Nah kira-kira makanan favoritnya Mas itu apa sih? Banyak nih. Pengen tahu ya Ki? Nah, Banyak. Kambing. Guys, kambingnya yang hidup apa di Oh. di Kambing. kambing ada banget ya bukan ada banget ya bukan ada banget ya bukan ada banget ya bukan ya Sop buntut. wah, sop buntut Mas, kebetulan banget nih di kafe ini Pawon itu ada sop buntut yang rasanya tuh lezat. selain rasanya enak harganya terjangkau. Nah itu yang penting Mas. Itu yang penting. Gimana? Kita mau coba Mas? Coba dong. Coba dong. Iya. Oke, sop buntut ala Pawon itu gimana? Kita coba pesan ya. Kita pesan ya. Oke. Yuk, kita coba. Lu dong, Wei. Wah, iya. Kesukaan lu nih. Iya. Nah ini Mas. Ini masak dulu deh. Kita Dulu deh. Ya. Nih Mas, ini namanya sop apa nih Mas? sop buntut bakar. Sop untuk bakar. Ini juga Itu kuahnya. Ini kuahnya. Oh, men. Ini dimasak apa sih? Kita dibakar ini dimasaknya pakai bumbu khas Nusantara Indonesia. Oh, jadi bumbunya rahasia atau boleh dikasih tahu apa sih? Kalau bumbunya sih rahasia sih. Rempah-rempah. Masih rempah-rempah. Oh, Rempah-rempah juga. rempah Indonesia ya. Terus kalau ininya kuahnya pakai kaldu apa dari sapi? Kuahnya pakai kaldu asli sapi. Jadi dia pakai tulang sapi. Wow. Ini lemaknya gimana nih kira-kira kadar lemaknya? Buat Ya. saya yang sudah body seperti ini kan ukuran lemak harus dibatasin kan. Tapi ngeliatnya gue nggak bisa ini ngiler kan. Ini kayaknya Lemaknya banyak nggak sih? menggoda banget. Lemaknya cukup banyak sih kalau kadar buntut itu lemaknya lebih banyak daripada daging Oh. sebenarnya. Ini Mas yakin nggak buntut ini dari sapi? Yakin. Ini jantan apa betina? Nggak tahu ya. Yaudah, makasih banyak ya Mas ya. Makasih, Kita Mas. cicipin ya Mas ya. Ya, silakan. Makasih. Terima kasih. Ya makasih Mas. Oke, Mas, gimana kalau kita? Oh, iya dong. Baby, Coba. punya gue, nggak Oh boleh iya, kerja. oke. Udah lapar nih. Gua oper ya, gua oper ya. Oke. Nah, Dibuka dulu kayaknya nih. Sip. Ini satu lagi kayaknya kurang. Itunya. Ya. Oke. Ini yang Nah, keluar deh kan? ini, Oh makasih. ini yang buntut kuah. Oh ini buntut gua. Wah, oh itu berarti punya gua. Balikin ya, gue balikin. Oper lagi. Oke. Ya. Makan. Ya. Makasih Mas. Nah, Coba ini ini. udah ada nih. Ya, oke, teman-teman. Kita coba ya. Kita coba ya. Gua rasain supnya dulu. Ini namanya ya. sup. Gua sup ini sup kuah, sup buntut kuah gua. Lu apa? Lu goreng ya? Bakar. Goreng dong. Bakar. Bakar kali. Bakar ya? Kita Oke, bakar. bakar. Ininya dulu coba nih. Ayo. Gimana? Woi, melayang-layang ya. Iya. Langsung miring-miring nih. Ini ada unsur apa dengan kopinya?
Rempahnya gimana? Enak banget ini. Gokil ya. Oke, terima kasih. Terima Ini kasih. buntutnya udah segede ini, gimana? Bayang nggak sapinya segede ini? Rasa bawangnya top. Coba ya. Rasa bawangnya top ya. Gue lupa buka. Nih mas, kenapa sih kok suka buntut, sop buntut? Itu kenapa? Makanan favoritnya kok bisa sop buntut? Gua nggak tahu alasannya kenapa tapi yang jelas Sop buntut itu enak. buntut yang sop buntut seringkali lembutnya itu yang gue suka. Nggak takut lemak kolesterol. Iya pastilah, tapi ya selama kita berdua tidak tiap kali gitu kan sekali. Ini kan ada 3 nih mas. Olahannya nih ada bakar, Kuah nih, kuah. kuah, Digoreng. goreng. Mas nih pesannya kan bakar nih. Gue bakar karena lebih seru aja rasanya. Menurut gua selera gua sih bakar kalau untuk sop buntutnya. Untuk pasti bakar ya. Tapi berdasarkan sop buntut gua suka, cuman kalau harus ada pilihan gua bakar. Kalau bakar. Kalau ada pilihan. Buntut ya, buntutnya buntut sapi bukan buntut togel lu inget. Kode buntut itu namanya. Nih lu bisa nebak nggak, Rit? Ini Apa? sapi betina apa jantan nih bisa? Gua bisa cium dari baunya sih. Dan gua bisa tahu ini sapinya ini buaya apa enggak. Ini sapi jadi buaya gua baru tahu. Mas nih udah nyobain nggak nih sedikit tadi? Oke, Ini menurut gua olahan dari sop buntut. Yang di sini pawon pitunya rasanya gimana sih menurut Bang Kae? Pitunya menurut Enak banget ini. Enak banget ini. enak ya. Sebelumnya dengan Kalau boleh nambah nambah nih. Sebedanya dengan tempat lain apa sih Mas? Mas, gimana ya? Dasarnya sih sop buntut sama ya, cuma memang gantinya ngolah sih ya, yang Iya. masaknya gimana. Kadang-kadang ada yang bau sapi gitu ya, kalau ini enggak ya. Ada yang keras. Ada yang keras ya kan? Yang berharapnya lembut itu dapetnya yang keras gitu. Kalau ini empuk loh. Empuk banget ya. Iya, empuk. Makan ya. Selamat mengiler, mengiler. Gua kasihan sama kameramen euy. Ini kalian Ngecek aja dari tadi. Gue sup nih dulu deh. Enak Nah. banget nih. next time kalian harus mampir ke Pohon Pitu nih, ya nggak? Iya dong. Cobain sop buntutnya di Pohon Pitu di Pawon Pitu. Itu. Enak banget sop Enak banget. buntutnya. Ini supnya apa lagi? Aduh. Bentar lagi kan di bulan sapi. Oh gitu. Banyak sapi, banyak banyak kambing tuh. Ah iya benar. Banyak sapi dibikin. Jadi kalau misalkan dikirim daging ke pas Idul Adha, bilang aja jangan daging, minta buntutnya aja. Terus ngolahnya di Pohon Pitu gitu. Iya, Oh, gitu. kita bisa ke Pohon Pitu ini tahu. Oh, Teman-teman. ini Mas. Nambah Mas. Siap, tenang. Segitiganya gua udah habis nih segitiga. Tenang. Nasinya gua udah habis. Ngeri. Ngeri ya. Rasanya menggemaskan. Nah, Mas Ed, tadi kita udah ngobrolin musik udah kan? Pak, pakai seal dulu. Oh, pakai siap ya? Oke. Yes. Iya. Obat ganteng. Jadi buru-buru dikit gitu ya. Mas Ed, ngobrolin musik udah kan? Ngobrolin makanan udah, nyobain sampai habis sop buntut bakar. Udah. Sekarang gue punya tantangan nih buat Mas Ed. Mas Ed tuh punya nggak makanan favorit atau minuman favorit yang biasa Mas Ed bikin sendiri? Oh, ada dong pasti. Tapi gue yang paling gampang aja deh challenge-nya. Apa tuh? Apa tuh? Gue bikin tapi asal kuat ya. Kapan lagi kita dibikinin kopi sama gitaris legend? Nggak penasaran ya? Penasaran Nah, banget. juga. Tapi harus kuat ya. Kopi gue tuh soalnya no sugar. Loh. Jadi gue nggak suka kopi pakai. Kenapa tuh bisa begitu? Iya, kenapa Mas? Ya gue mutusin untuk nggak pakai gula lagi try ini karena gue pikir itu lebih sehat ya. Infonya seperti itu dan rasanya memang lebih enak. Bisa lebih ngerasain kopi, rasanya kopi. Cuma bagi orang yang nggak terbiasa mungkin. Dan kopi itu paling jujur ya Mas, dia nggak pernah pura-pura manis. Yang orang tetap suka. Apa adanya dia? Apa adanya. Emang pahit di awal. Pahit ya udah, pahit aja. Emang pahit di awal gitu. Lo nggak usah pura-pura manis deh. Iya, bener. Aduh. Berantem ya. Mas, itu ada jenis kopi khusus nggak misalnya yang apa harus dari biji olahan atau memang gimana tuh? Gua nggak terlalu ahli dalam hal ini, cuman kopi yang standar aja lah. Standar ya. Kebetulan kita punya ada namanya kopi gangster nih Mas. Wih, Mana kopinya? Mana kopinya? Mana? Ada, tenang, kita persiapkan dulu kan.
kopi Oke. gangster itu rasanya damn right. Oh, Kalau kata gitaris menggemaskan. Nah itu kita coba kopinya kopi gangster, tapi racikannya ala Mas Er. Nah, betul. Gimana rasanya? Betul, Tapi betul. seperti kata Mas Er, lo harus kuat. Tapi lu jangan heran ntar kalau gua ini ya Tanpa ngambil-ngambilnya. ini ya, tanpa gula Nah, kan. dan jangan heran cara gua ngambil dan lain-lainnya ya. Oh gitu ya. Nah, gue penasaran, Matt. Penasaran. Lu boleh komen tapi lu kenapa gitu? Udah, pokoknya gitu aja. Gue diem aja, Matt. Oke, nah teman-teman, menganut aja. ya kan, teman-teman yang penasaran kopi buatannya Mas EF nih, ya kan, pantengin terus acara Kubar Musik dan jangan lupa Ya, nanti di akhir acara ya ada Akan ada caranya gimana dapetin giveaway berupa gitar dari Kubar Musik. Ya, makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin Kubar Musik, kuliner bersama musisi kita, makan enak, musik asik. Let's go. Oke teman-teman, masih bersama kita di acara Kubar Musik, Kuliner bersama musisi kita, makan enak, musik asik. Nah sekarang ini Mas EF sudah mau mulai. Jalan. Silakan Mas EF bikin kopinya bagaimana? Ini challenge-nya sih gue yang paling berani memang cuma bikin kopi, kamu paling simple. Cuman kalau gue bikin kopi asal kuat ya, karena gue bikin kopi nggak pakai sugar, no sugar. Karena buat gue itu bagus, ternyata bagus buat kesehatan. Dan ternyata juga rasanya jadi enak kalau kita biasa dengan tanpa gula. Tanpa gula ya, Ah, maksud itu. ya. Oke, siap, siap. Jangan lupa itu. Oke. Coba deh, Mas. Gue pengen buru-buru nyoba. Oke, ini kita kopi apa nih? Ini namanya kopi gangster Mas. Wah, ini gue belum tahu nih gimana nih ininya. Wanginya sih oke. Hmm. Dari harumnya sampai 10 km. Ini ada sendok kecil ya, gue pakai sendok makan. Wih di. Sendok makan. Gue pakai sendok makan. Terus ngambil Kopi segini. gangster. Biasanya gue ngambil segini. Wih. Nah, segini. Nih lihat nih cara kopi ala Mas EF. Segini. Terus ngambil dikit-dikit kadang-kadang. Oh gitu. Main feeling berarti. Feeling ya. Tambah-tambahin dikit lagi dah gitu. Feeling so good ini. Jadi tadi ini pertama itu full ya? Enggak full justru. Nggak full ya? Ya, 4, ya kan? Bener kan? ya pokoknya segitulah. Enggak full, Met. Nggak full ya? 3/4 terus ditambahin lagi itu yang dipertanyaan. Nah, ini kadang-kadang Kalian aja pakai. itu karena kan nggak bisa ngira-ngira. Jadi ini kira-kira 3 kali lagi tambahan kecil dikit gitu ya. Gini. Nah, pas dah nih. Oke. Susah nggak lo kira-kira gimana tuh? Mana? Airnya ini ya? Bikin kopi susah Ya. nih. Ini airnya. Wow. Dijamin lo kalau bikin kopi ala Mas Ed pasti nggak bakalan sama kayak Mas Ed. Karena takarannya gue udah nggak ngerti lagi. Nggak ada pakemnya. Asal lu kuat ya, asal lu kuat ya. Wih. Airnya jangan terlalu banyak. Segini aja. Airnya Nah, segini. Bukan Di mug. 3/4 ya. Ya, kira-kira ini segini. udah ini. Dan ini katanya ngaduknya harus, kata teman gua nih, kata teman gua musisi sih, ngaduknya harus 120 kali. Ya gua juga nggak ngerti kenapa. Gue coba tadinya ngaduk. Tapi ternyata nih udah ya, 2, 3, 4, udah berapa tadi tuh? 10, 11. Nah, ini udah nih. Kalau dilihat dari caranya Met gimana? Nah, ini. Met, kalau dilihat dari caranya Mas Ed gimana bikin kopi? Standar. Sebenarnya standar, cuman takarannya itu yang gue. Itu dia tuh. Takarannya 3/4 terus ujung Mas, secupil nggak kepengenan gitu, maksudnya ada terpikir untuk jadi barista. apa ya kali Kita kok. kedai kopi sendiri gitu kan. Tapi harus kuat. Edankeun kopi nah gitu. Ada lagi edankeun kopi nah gitu kan. Coba dirasain. Siapa yang mau nyicipin nih? Siapa? Coba gue ya. Nah, tapi asal kuat ya. Asal kuat ya. Ayo gini di gelas dulu. Nah, Rit, coba Rit. Sharing. Nah, sebentar. Kopi hitam ya. Hmm, hitam nih. ya. Oke. Sorry. Entah hitam apa yang atasnya bawahnya buta. Coba ya. Coba. Pengen nyoba
kopi racikannya Mas Ed. Mas Ed nih. Cobain nih kopinya, Cobain. Mas. Coba ya. Gangster. Awas jangan jatuh. Gedubrak. Mantap ya. Gua baru tahu loh. Kopi tanpa gula tuh ternyata enak ya. Asli bener ini. Tapi dengan Gue bukan 100 kaleng-kaleng ini bener. dengan 120 kali Harus 120 adukan, kali. ya, adukan. Ya. harus itu ya. Itu teman gue yang bilang ya, bukan gua loh, teman gue yang bilang. Harusnya ternyata. Tapi Mas Ed melakukan itu kan, melakukan Kalau itu ya, iya. setiap minum itu. Iya. Harus dihitung dulu ya, Mas. Kalau kurang dari 120 kira-kira rasanya gimana? Ada perubahan? 120 lebih malah nggak apa-apa kali. Oh gitu. Nggak akan berubah warna dia jadi putih. Kelebihan kalau dianggap. Jadi nggak hitam lagi. Yang gue Udah bingung, putih. gue bingung takarannya tadi. Ya, gua kadang ngambil satu gitu, terus satu-satu kita nambahin gitu. Wah, luar biasa. Bener kan dugaan gue, Met? Iya. Kopi racikannya rocker. Ini gokil. Oh, ini gua gokil, enak. pengen nambah nih kalau bisa. Nambah, Met. Nambah, Met. Kalau nambah itu emang urusan Ember. nomor satu. Ember. Nomor satu lu lagi urusan nambah. Oke. Nih sekarang, Rit, lu ngomongin nambah, ngomongin kopi, lu lupa. Apa? Kita mau ngasih sesuatu dari Oh, Kuber Musik. sorry gue lupa. Gue lupa. Ya Gue kan? mau ngasih giveaway gitar buat penonton, buat teman-teman dari Kuber Musik. Caranya gampang banget. Cukup share, like, dan komen. Ditulis di komentarnya ya. Kuber Musik kuliner bersama musisi kita. Makan enak, musik Musik asik. asik. Jangan lupa juga nih. Jangan lupa. Follow IG kita ya. Wah, At, apa IG-nya? @kubermusik. Kuber Bukan Musik. bukan ya. at ini ya. Oh, berarti udah ada IG-nya. Ada dong. Oh. Kubermusik ya kan. Oke. Jangan lupa juga tag 5 akun teman kamu. Iya. Itu caranya Wit. Gampang banget sebenarnya, nggak usah bayar, nggak usah, cuma pakai jempol doang. Iya. Nah, gitu. sedap. Dan bisa bawa pulang itu ya, dapat Iya, bawa hadiah pulang. itu ya. Jangan minta Oke. dianterin. Oke. Gitu. Terus Buat kalian yang beruntung ya pastinya akan Iya. mendapatkan itu, ya kan? Mas Ed, makasih banyak atas waktunya. Dan mungkin ada pesan dan kesan dari Mas pesan, Ed buat kita dan teman-teman di rumah. tentang Kuber Musik. Untuk Kuber Musik, semoga bisa konsisten, Amin. semoga bisa terus berlangsung. Amin, amin. Amin. Dan buat teman-teman musisi, keep on rocking, stay metal. Highlight down. Satu lagi nih, jangan lupa nantikan single terbaru dari Edane. Edane. Yes. Agustus 2018 rilisnya ya. 2020. 2020. Sorry. Jangan dulu. Agustus 2020. Dengan judul? Dengan judul Masih dirahasiakan. yang masih dirahasiakan. Siap. Oke. Thank you. Juga tetap sehat. Iya, Amin. Mas ya. Makin sukses. Sukses Amin, buat amin. Mas Ed dan Edane. Amin. Dan jangan lupa terus pantengin Kuber Musik kuliner bersama musisi kita. Makan enak, musik asik. Ya, Met, gak berasa ya. Kita udah ada di akhir acara. Di penghujung acara. Penghujung acara. Buat teman-teman yang udah nonton acara ini, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke. Nah, kira-kira next episode nih siapa bintang tamunya? Aduh deh, rahasia dong. Cluenya dong. Yang jelas pastinya keren. Kalau nggak keren itu bukan Kuber Oh Musik iya, namanya. kalau itu pasti Kuber Musik harus Ah. keren. Cluenya? Pasti. Lu pengen tahu cluenya? Cluenya. Dia itu drummer, Oke. keren, gayanya nyentrik. Nyentrik. Pernah bawain acara juga di salah satu TV nasional. Acara apa nih? Acara Pokoknya acara keren. acara keren di TV nasional. Lo tau nggak kira-kira? Pokoknya gini, cluenya tuh keren. Nyentrik. Drummer Drummer pernah bawain di acara. di salah satu TV nasional. Wah, kayaknya gua tahu tuh. Gua tahu sih kayaknya tuh. Jangan disebutin dulu. Oh, nggak boleh ya? Biar rahasia. Nggak boleh ya? ternyata. Oke deh. Jangan lupa tetap nonton kita di Kuber Musik. Kuliner bersama musisi kita. Makan enak, musik asik.
Pawon gitu dan sekitarnya. Itu tadi kita cobain sop buntut ya. Iya. Wah, sop buntut. Sop buntutnya enak banget. Enak banget juga lagi. Pasti akan balik lagi. Iya, ada kan balik lagi. Makasih banyak loh. Udah bisa kita hangout ke sini ya, ngobrol-ngobrol. Tempatnya kok gila. Ya, Kosi banget tempatnya. Gimana kalau kita sambil ngobrol-ngobrol sebelum pamit mungkin ya? Ini harus Saya kembali ke udah Jakarta. nyediain beberapa menu cemilan. wah, Wah, itu. Aduh ngerepotin atau kamu Itu namanya acara puncak. Iya. Acara puncak. Bukan acara ke puncak, acara Acara puncak. puncak. Kau udah capek kan tadi gue? Iya. Oh iya. Makasih banyak temennya loh. Silahkan. Oh, oke, siap. Apa nih? Nah, ini cemilannya ada tahu Semarang, ada pisang goreng pawon gitu khasnya kita. Ini pisang Ini pisang goreng ya? Saya pikir tadi telur dadar. Sama ini ada singkong santan. Singkong santan. Iya, ini ya kayak Thailand. Nah, sejenis sama Thailand. Nah, sabar udah langsung buka aja. Ini topnya apa ini? Jadi ini ada kremesan ditambah sama palm sugar manis. Oh, gitu. Pisangnya juga pisang pilihan kita. Apa tuh jenisnya? Apa? Jenisnya sih sudah tanduk semua. Oh, tanduk. Cuman kita minta Ini kayak ada apa sih? Kayak abon-abon gitu. itu dari telur mana telurnya. Ini kan, ini gini Kang, ini kayaknya istimewa nih. Ini kalau soal harga masih apa gimana? Relatif kalau kita itu menengah, Ya. masih bisa terjangkau. Betul. Mau siapapun juga pasti bisa. Ini menu nongkrong banget ini. Bisa nggak pulang-pulang buat nongkrong kayak begini. Jangan sabar ya. Gimana kalau datangin lagi minumannya dong? Acara puncak banget ini. Acara puncak. Ini gue jadi ngiler nih ngeliat begini. Nah, ini juga minuman Warnanya, jagoannya kita juga nih. warnanya keren banget. Ini ada mango melon, Mango melon. ini es pawon itu, Es pawon sih betul, sama es durian pawon. Wah, kalau gitu boleh dong gue. Lo kan Kayaknya rebutan nih. Lo kolesterol met nggak boleh. Kita om pinta kalau Durian lo nggak bisa kolesterol met. bisa Gue aja. kasihan sama lo. Sulit aja sih. Ya itu durian gua. Durian. Lo es krim aja lo. Boleh lah, bebas lah. Ini bikinin satu-satu aja. Gak apa kan? Makasih Medi, lo udah kalah sama gua. Wah, lu nggak berani kalau durian. Iya, iya, soalnya Wah, udah di tag in dulu ada cowok saya tuh. Nah, ini ngomel aja sih. Bukan durian. Nah ini boleh dicobain ya? Langsung, Saya penasaran nih Kita warnanya cobain keren banget. dia dong. Aduh, Ini kalau boleh nanya nih ya, Boleh. ini semua ini menu original resipi di sini. Betul. Atau adaptasi dari apa gitu? Enggak sih, ini semuanya kita penuh original kita yang buat di sini. Tidak ada istilahnya kita jiplak lah ya dari betul. mana. Ini atas apa ya? Hebat ya. Saya mau nanya nih. Kalau pohon itu tuh ada berapa cabang gitu? Kita ada 3 cabang. Oh, Yang pertama itu di Jalan Talaga Bodas nomor 48, tempatnya sih daerah wisata kuliner Burangrang. catet tuh ya, Talaga Bodas nomor 48 tuh. Yang kedua itu ada di pusat kota di Jalan Lengkong Besar. Nah, itu sering lewat. Tuh, dekat banget sama Jalan Asia Afrika. Tuh, iya iya. Asia Afrika. Yang ketiga ini nih di Jalan Bungur, daerah wisata kuliner ke atas lah ya, di atas PPJ. Sekali lagi ya makasih Kang Yoy, kita udah dijamu, aduh pokoknya makasih banyak nih supportnya, semoga Pawon itu semakin sukses, semakin berjaya, makin laris. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Jangan lupa saksikan terus Gubar Musik Kuliner bersama musisi kita. Makan enak, musik asik.